Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya sangat mendukung sekali atas sikap tegas Presiden Jokowi terkait dengan semakin banyaknya imigran gelap dari Rohingya di Aceh baru-baru ini. Saya kira ini adalah kebijakan yang harus kita dukung bersama, bahwa negara kita tidak boleh bertaruh, kita tidak boleh mempertaruhkan keamanan bangsa kita ini hanya gara-gara pengungsi imigran ilegal dari negara lain. Tidak hanya dari Rohingya, tapi juga dari negara-negara yang lain. Apalagi saat ini kita mendekati pemilihan umum, di mana stabilitas bangsa dan negara menjadi prioritas yang harus diutamakan. Siapa tahu di balik para imigran gelap Rohingya yang diselundupkan lewat Aceh ini disusupkan juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kita juga harus melihat ini. Kita tidak boleh gegabah. Apalagi tadi Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa ada indikasi tindak pidana penyelundupan atau perdagangan orang. Ini tidak main-main. Bayangkan saja seandainya kemudian di antara ribuan orang yang masuk ke Aceh melalui kapal yang diselundupkan bersama dengan orang-orang Rohingya ini terdapat intelijen asing misalkan, terdapat kepentingan global yang ingin mengkacaukan Indonesia. Kita harus tahu bahwa hari ini tidak hanya di Rohingya, tidak hanya di Myanmar, imigran gelap membuat gaduh, membuat persoalan, sehingga di negaranya, di Myanmar sendiri sudah tidak diakui, diusir kemana-mana. Tapi di belahan negara lain, Yaman misalkan, Yaman juga jutaan orang Yaman hari ini hidup di kamp-kamp pengungsian akibat perang saudara di sana. Dan kita tidak boleh memandang sepele dengan kelompok imigran dari Yaman ini. Imigran Yaman yang telah datang lebih dulu di tanah air ini, sekitar 1 abad yang lalu, dan hari ini keturunan imigran Yaman sedang menjadi pembahasan utama di bangsa kita, di negara ini. Warga keturunan imigran Yaman sudah masuk menelusup ke berbagai lini kehidupan kita. Bahkan tokoh-tokoh Yaman mengatakan bahwa Islam pertama menyebar di Indonesia disebarkan oleh pendatang dari Yaman. Ini bohong belaka. Bahkan tokoh Yaman ada yang mengatakan bahwa Jawa milik Tarim, Indonesia milik Yaman. Ini bukan statement yang sepele. Ini sama saja membuka keran, memberikan lampu hijau kepada bangsa Yaman untuk berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Seandainya ini terjadi, maka kiamat di ambang pintu Indonesia. Di Yaman hari ini terjadi polemik perang saudara. Seandainya bahasa narasi itu dikembangkan, narasi itu diperbesar dan kita biarkan, orang Yaman di sana menganggap bahwa negara ini adalah milik Tarim.
tanah Jawa ini milik Yaman. Apa jadinya kalau kemudian narasi itu, bahasa itu diterima mentah-mentah oleh warga Yaman yang hari ini sedang butuh perlindungan, yang hari ini sedang butuh tempat tinggal nyaman, menganggap bahwa itu benar, menganggap bahwa tanah Jawa ini, Indonesia ini miliknya. Mereka datang ke sini dengan semangat bahwa ini negaraku, ini milikku, didukung oleh kelompok-kelompok di sini yang sudah masuk menelusup ke berbagai lini, memusuhi negara, memusuhi Indonesia, mengatakan ini rezim zalim. Mau jadi apa? Apakah kita rela negara ini diobok-obok oleh para keturunan imigran Yaman, ditambah dengan pengungsi Yaman yang lain yang mungkin bisa menyelundup ke tanah Nusantara ini? Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Sejengkal pun kita harus mempertahankan harkat dan martabat bangsa ini. Indonesia milik kita, Nusantara milik kita. Kita harus jaga, dan kita sangat mendukung ketegasan pemerintah untuk tidak main-main menampung para pengungsi imigran dari Rohingya di Aceh ataupun di belahan tanah Nusantara yang lain. Harus dipulangkan tanpa syarat. Tidak usah ditampung di pulau mana, karena ini sangat berbahaya. Kalau kita memberikan lampu hijau, mereka diterima berbondong-bondong di sini, ditempatkan di sebuah pulau, maka besok akan terjadi lagi gelombang migrasi dari bangsa asing masuk ke Indonesia. Dan bukan hal yang mustahil, tidak menutup kemungkinan migrasi gelombang warga Yaman bisa masuk ke Indonesia karena menganggap bahwa ini adalah tanah Yaman. Itu tidak boleh kita biarkan. Sekali lagi, saya menyambut baik ketegasan negara, ketegasan pemerintah Indonesia, ketegasan Pak Jokowi untuk menolak seluruh imigran dari Rohingya dan imigran dari bangsa yang lain. Demi apa? Demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RI Harga.